rusuh, tak terarah. Dia bingung mau nyari kerja di mana. Sedangkan di kota sebesar ini, Agil tidak mempunyai kenalan sedikit pun. Hanya teman SMP saja, yaitu Jonro yang saat ini lagi masuk kerja pagi. Karena niat Agil merantau tuh pengen merubah nasibnya dengan mendapatkan pekerjaan. Agil pun bersemangat kembali. Ia terus melangkah menyusuri jalan hingga sampai di persimpangan. Duh, hampir saja lupa disuruh beli voucher sama Tante Meli, cicitnya sambil menyeberang jalan menuju konter yang dimaksud. Pas mau nyebrang jalan, tiba-tiba dari arah berlawanan mobil Honda Jazz berwarna merah melaju dengan cukup kencang. Dan Agil pun keserempet mobil hingga terpental ke bahu jalan. Untungnya dia tidak mengalami luka parah, hanya lecet biasa. Dan Agil pun bangun kembali. Woi, kalau jalan tuh pakai mata, nyebrang seenaknya aja loh. Tegur si pengendara mobil itu sambil membukakan kaca pintu mobilnya. Jelas-jelas Anda yang bawa mobil kencang. Udah salah ngotot lagi. Ketus Agil menahan rasa sakit di bagian tangan kanannya. Oh, gue tahu, jangan-jangan lu mau modus ya, sengaja mendabrakkan diri, biar gue ganti rugi. Ujar si pengendara wanita yang terus-terusan ngotot dan sedikit emosi. Klakson dari belakang semakin rame bunyi mengelaksonkan. Woi, cepetan jalan, macet no gara-gara mobil lu. Celetuk pengendara yang di belakang. Si pengendara yang judes itu pun menoleh ke belakang. Ternyata benar saja, kegaduhan yang dia lakukan bersama Agil bikin jalanan jadi macet. Berisik lu ah. Elah, gerutu wanita yang menyerempet Agil sambil menempikan mobilnya karena ia belum puas ngedumel kepada Agil. Woi, sini lo, bentak wanita itu keluar dari mobilnya dengan memakai sepatu hak tinggi. Berpenampilan layak CEO dengan jas yang dikenakannya. Agil yang merasa tertantang kemudian berjalan mendekati wanita tersebut dengan memasang muka amarah yang membara. Mau apa lagi? Mau minta maaf? Tanya Agil, matanya melotot tajam penuh dendam. Ganti rugi nggak? Mobil gue lecet nih gara-gara lu. Tegas si wanita tersebut yang belum diketahui namanya, sambil menunjuk bagian mobil yang lecet. Lah, saya harus ganti rugi apanya? Wong jelas-jelas Anda yang nabrak saya. Harusnya saya yang minta ganti rugi sama Anda. Bentak Agil. Urat di lehernya seketika terlihat pas ia lagi bertutur kata mencaci wanita itu. Kok lu yang jadi sewot? Siapa yang duluan? Dari tadi saya mencoba sabar nangkepin Anda, tapi mulut Anda itu pedas di mata. Bikin orang naik darah aja. Sahut Agil mencoba berargumen. Sedikitnya dia ngerti hukum karena teman di kampusnya yang mengambil mata kuliah jurusan hukum. Mereka pun beradu mulut sampai alot. Satu sama lain tidak mau mengalah. Sampai akhirnya si wanita itu nyerah juga dengan coletahannya yang selalu ditangkis Agil. Muka lu berewokan, tapi saya nggak punya rasa tanggung jawab, ujar si wanita judes itu sambil masuk lagi ke dalam mobil dan langsung menancap gas. Dasar wanita aneh.
Ketus Agil membalikkan badan. Ia pun terus berjalan sambil memegangi tangan kanannya yang sakit akibat terbentur mobil. Ia langsung menuju konter untuk membeli voucher kuota. "Makasih ya mbak, ini uangnya." Agil membeli voucher kuota lalu disakuin ke dalam kantong celananya. Ia lupa bahwa di HP-nya ada nomor Tante Meli, padahal tinggal ia kirim lewat WA. Udah beres. Mungkin Agil masih kepikiran kejadian yang menimpa dirinya pas mau nyebrang. Hari pertama Agil keluar mencari pekerjaan, ada aja musibah yang menimpa dirinya. Hampir aja dia celaka. Namun untungnya Tuhan masih baik sama dia. Dan hanya luka di bagian tangan saja yang Agil rasa sakit. Andai saja orang tuaku masih hidup, pasti nasibku gak bakalan seperti ini. Tapi ya sudahlah, dinikmati saja perjalanan ini. Ucap Agil termenung di bawah kolong jembatan. Ia berteduh dari tariknya matahari di kota metropolitan. Agil duduk bersandar ke tembok beton jalan tol di samping pengamen jalanan yang sedang menghitung uang receh di bawah kolong jembatan. "Apa aku ngamen aja ya? Lumayan biar bisa dapat uang tiap hari," pikir Agil menjinjitkan hasil alisnya. Di hari pertama mencari pekerjaan dia agak frustasi. Namun itu hanya gurauan dia aja sebagai protes kepada pemimpin dengan susahnya nyari pekerjaan di zaman sekarang. Emang benar kata orang, ijazah itu tidak menjamin orang dapat kerja dengan mudah. Aduh, nasib. Ketus Agil sembari menendang botol mineral yang mengenai kepala salah satu pejalan kaki berbadan kekar dan menakutkan. "Woi, sialan!" Pria kekar itu dengan tersulut emosinya bergegas nyamperin Agil. "Aduh, dasar apes. Bisa-bisanya kena kepala orang itu. Mana serem lagi." Cicit Agil menggaruk kepalanya. Dia menunduk ketika pria kekar itu mendatanginya. "Maaf bang, gak sengaja," ucap Agil dengan rasa takut memohon ampun. Tubuhnya seketika bergetar dan mukanya pucat. Dan pria tersebut menampar kasar, mendarat di pipi Agil yang berewokan. "Kurang ajar kau, berani lu macem-macem. Belum tahu gue di sini siapa, ha?" bentak pria kekar yang mengangkat tubuh Agil dengan satu tangan hingga dia sesak untuk bernapas. "Ampun bang, saya tidak akan ngulangi lagi, ampun bang," rengek Agil dengan muka memelas. Tercium bau anggur dari mulut si pria kekar tersebut. "Anak mana sih lo?" tanya pria kekar yang tubuhnya dipenuhi dengan tato. "Saya ngongkos di sini bang," jawab Agil, bibirnya bergetar hebat. Untungnya kejadian itu segera dilerai warga sekitar. Sudah kesini Jack." Sudah, kasihan Jack." Di saat lengah, Agil pun segera lari sambil memegangi tangan dan lehernya yang masih sakit akibat dicekek dan diangkat ke udara. "Brengsek," ketus pria kekar. Dia sudah tersulut emosi, namun tidak berani mengejarnya karena Agil larinya sangat kencang. "Awas lu ya, kalau lewat jalan sini lagi, habis lu sama gue," tegas pria kekar sembari memegangi kepalanya yang tidak sengaja terkena tendangan botol mineral yang dilesatkan oleh Agil.
Aduh, capek banget. Agil menghela nafas panjang. Dia bersembunyi di balik semak-semak. Setelah dirasa cukup aman, Agil pun keluar dari dalam semak belukar. Aman. Lalu kemudian Agil mengelus dada sambil melangkah pulang. Karena hari juga udah mulai sore. Agil pulang ke kosan dengan tangan kosong sambil meringis kesakitan. Ia mengeluh di perjalanan seperti menyalahkan Tuhan yang selalu tidak adil kepadanya. Nasib bukannya dapat kerjaan, malah ketimbang sial. Semua ini gara-gara cewek judes tadi. Awas aja kau, kalau sampai ketemu, tak bikin pelajaran biar dia kapok. Tegas Agil mengkerutkan keningnya. Selang beberapa menit, Agil nyampe di kosan dengan selamat. Cuman di depan Tante Meli sudah nongol dari kamar jendelanya.